Jadi kan sekarang percakapan tentang frekuensi itu makin rame. Karena meskipun frekuensi itu istilah teknis, tapi frekuensi juga mulai dipahami sebagai bentuk kualitas hubungan ya, ngobrol sama orang, gimana nyambung apa enggaknya. Jadi sesama manusia itu kalau nggak satu frekuensi jadi susah, dan begitu dapat setelahnya ngobrol ketemu frekuensinya itu kan urusan lancar. Makanya kemarin waktu saya posting ada quotes frekuensi menentukan prestasi, kemudian ada yang tanya, ya intinya dia minta dikasih contoh lah, gimana dalam kehidupan sehari-harinya mas, katanya kan. Nah jadi gini, kalau sehari-hari itu kita ngobrol sama teman, sama orang, sama keluarga, kalau obrolannya lancar, enak, nyambung, nggak terpaksa, nggak ada hambatan, nah kita bilang obrolan itu, komunikasi itu satu frekuensi gitu ya. Di situ nggak ada perdebatan lah intinya. Nah juga saking asiknya biasanya waktu itu berlangsung sangat cepat. Nah, sebaliknya kalau kita ngobrol sama orang yang rasanya banyak hambatan, sampai kita harus terlalu ngatur kata-kata kita supaya yang kita ucapkan nggak disalahpahami. Nah percakapan seperti itu biasa juga disebut beda frekuensi gitu kan, atau masih nyari frekuensinya, belum ketemu. Nah jadi intinya kalau kita hidup ngobrol, diskusi itu kita sadar dengan frekuensi kita, pakai hati kita, maka urusan kita itu biasanya lancar ya. Sebaliknya kalau sinyal frekuensi itu nggak kita sadari, yang tiba-tiba hilang, kita nggak nyambung gitu, hidup kita jadi susah, jadi repot ya, jadi harus banyak ngejelasin yang nggak perlu gitu ya. Nah intinya kita harus sadar itu, dan juga belajar untuk menjaga dan mengatur frekuensi kita lewat pikiran kita dan hati kita terutama. Nah ada lagi satu contoh yang mungkin bisa lebih menjelaskan. Ini cerita nyata lah, dulu waktu saya masih agak muda gitu, saya pernah kerja di sebuah perusahaan. Nah owner saya itu orang Swedia. Nah dia seneng banget itu nyuruh saya lembur lah. Nggak tahu kenapa saya paling sering disuruh lembur ya. Apakah saya paling gampang disuruh kerja lembur, saya nggak tahu. Tapi emang kalau saya kerja biasanya total, ikhlas saja, happy. Saya bawa seneng lah, apa yang diminta, disuruh kapanpun, oke aja. Nah jadi ceritanya malam itu saya masih di kantor ya, sama dia berdua ya, sampai jam 11 malam. Nah bayangin kalau jam 11 malam masih disuruh kerja gitu kan, mestinya kan saya boleh aja atau bisa aja kesel kan. Nah cuma itu nggak saya rasain ya, karena saya sekali lagi saya bawa senang aja hati saya gitu. Nah saya belakangan saya tahu bahwa yang saya lakukan untuk membuat hati saya tetap senang itu adalah dalam rangka saya menjaga frekuensi, sehingga saya bisa ngimbangin frekuensi bos saya yang mungkin lagi excited, mungkin lagi bersemangat, atau mungkin dia stres gitu kan. Jadi biarpun hampir tengah malam, obrolan kita tetap nyambung. Intinya suasananya enak, mengalir, kondusif gitulah istilahnya kan. Nah, sampai malam itu satu saat dia tutup telepon dan mulai ngomel-ngomel sendiri nih. Nggak tahu kenapa, rupanya ada deal yang nggak jalan. Ya, dimana partner yang dia habis telepon itu, orang Singapura, itu yang tadinya udah sepakat sama dia untuk diriin usaha bareng, itu tahu-tahu dia mundur sepihak gitu lah. Biasanya kan kalau bos sudah mulai marah-marah gitu, apalagi tengah malam, kita kan bawaannya pengen buru-buru pulang ya, pengen nggak usah dilibatin lah sama urusannya dia. Cuma lagi-lagi waktu itu saya nggak gitu, malah saya tanya ya, apa bos masalahnya, siapa tahu saya bisa bantu, saya bilang. Nah akhirnya singkat cerita bos saya itu jadi curhat sama saya tentang masalah yang dia hadapin, karena dia emang lagi pusing mikirin siapa nih sekarang yang bisa bantu dia jalanin usaha yang tadinya mau dia jalanin bareng partnernya itu. Cuma anehnya saya juga nggak mikir panjang, karena saya nggak tahu dia lagi ngomongin tentang bisnis apa. Saya cuma bilang sama dia, bos kenapa nggak saya aja yang jalanin. Dia nanggepin obrolan saya itu, celetukan saya itu serius ya. Dia mikir sebentar, terus dia lihat ke saya, lalu dia bilang, emang lu bisa? Ya, terus saya jawab, saya bilang kalau diajarin dan dituntun saya pasti bisa. Singkat cerita saya pulang. Besoknya saya lagi dipanggil sama dia, dan hari itu nasib saya berubah drastis. Dari seorang karyawan biasa yang suka disuruh-suruh lembur sampai tengah malam, saya seperti mendapatkan lompatan kuantum karena dikasih jabatan ya, yang paling tinggi lah di perusahaan yang didirikan sama dia. Jadi itu intinya juga tentang penjelasan quotes tentang frekuensi menentukan prestasi. Karena dari cerita saya tadi, saya itu bisa naik jabatan bukan karena kepintaran atau skill teknis yang saya punya, tapi karena kemampuan menjaga frekuensi dengan vibrasi yang menyentuh sisi hati lawan bicara kita, yang kemudian memunculkan solusi dari dirinya sendiri. Nah itu adalah, menurut saya adalah skill non teknis yang kita semua perlu latih dan kita kuasai. Nah, coba ingat aja,
teman kita atau teman kamu yang rasanya satu frekuensi gimana? Berapa banyak temanmu yang satu frekuensi? Enak gak jalan atau kerja bareng mereka? Ya? Beda kan sama jalan sama kerja bareng yang nggak satu frekuensi misalnya. Jadi gitu ya, bayangin aja, seru nggak kalau kita ini se-Indonesia, kita semua bisa hidup satu frekuensi, ngobrol satu frekuensi. Banyak banget kan yang bisa kita kerjain. Ingat, frekuensi adalah aset Indonesia yang harus kita jaga. Salam ikhlas.